Bikin bangga. Yes, Sintayong dipastikan auto full senyum. Alhamdulillah, kabar baik dari Eropa. 3 pilar timnas Indonesia jadi incaran klub kasta teratas benua biru di bursa transfer. Simak kabar bahagianya. Pak Ketum Erick Thohir memang terbaik dan layak jadi ketum seumur hidup. Tak main-main. Erick Thohir ingin bawa timnas Indonesia tembus 50 besar dunia. Begini terobosannya. Bikin shock. Mengejutkan, kemampuannya sudah tercium talent scouting kelas dunia. PSSI harus gerak cepat naturalisasi pemain keturunan ini untuk bela timnas Indonesia. Tak pernah dipanggil lagi. Coach Justin sebut Sintayong bunuh karir Elkan Bagot di timnas Indonesia. Ini penyebabnya. Tagar ST out semakin menggema. Inilah 4 kerugian jika PSSI pecat Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Mengejutkan, pelatih kelas dunia Jose Mourinho tiba-tiba kritik timnas Indonesia. Ada apa? Mengejutkan, tak ada angin tak ada hujan. Top skor di Piala AFF ini tiba-tiba tegur Tom Haye. Kira-kira ada apa ya? Simak kronologinya. Tegas. Pelatih Belanda Ronald Koeman sampai tegaskan gelandang keturunan Indonesia ini tidak bisa dibajak. Secara tegas bilang pasti bela timnas Belanda. Siapa dia? Seketika bikin publik emosi. Publik Vietnam bikin ulah. Erick Thohir sebut timnas Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Media Vietnam. ASEAN Cup 2024 saja mereka gagal. Tampil memukau. Inilah 5 pemain timnas Indonesia di Piala AFF yang layak dipanggil ke timnas Indonesia senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 4 ada Victor Dethan. Simak 9 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Bikin bangga. Yes, Sintayong dipastikan auto full senyum. Alhamdulillah, kabar baik dari Eropa. 3 pilar timnas Indonesia jadi incaran klub kasta teratas benua biru di bursa transfer. Simak kabar bahagianya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong dapat kabar gembira dari Eropa usai 3 anak asuhnya di skuad Garuda mendapat sorotan dan jadi incaran sejumlah tim kasta teratas benua biru. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir timnas Indonesia memang diperkuat cukup banyak pemain keturunan Grade A Eropa untuk arungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran para pemain keturunan tersebut terbukti ampuh meningkatkan kualitas timnas Indonesia hingga bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi. Teranyar, gabungan para pemain diaspora berhasil membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi untuk kali pertama dalam sejarah dan membuat Garuda merangsek naik ke posisi 3 klasemen Grup C. Meski sudah resmi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia, kualitas dan pamor para pemain diaspora ternyata tetap jadi sorotan sejumlah tim-tim Eropa. Bahkan jelang dibukanya bursa transfer, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang dirumorkan bakal direkrut klub top Eropa. Nama pertama adalah Jai Itzes. Sang kapten timnas Indonesia berhasil menarik perhatian tim-tim papan atas Eropa usai penampilan impresif bersama Venezia FC. Salah satu performa terbaik Jai Itzes adalah mencetak gol ke gawang Juventus dan membuat timnya mencuri poin dari Turin. Dilansir dari sejumlah media di Italia, penampilan memukau Jai Itzes membuatnya masuk dalam daftar incaran Bologna, Torino, serta Fiorentina. Berikutnya adalah Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun itu juga jadi incaran sejumlah tim Eropa usai penampilan impresif bersama FC Copenhagen. Dilansir dari keterangan jurnalis Jerman, Florian Plettenberg dalam media sosial resminya, disebutkan bahwa Kevin Dix saat ini menjadi prioritas utama tim kasta teratas Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix sekarang menjadi kandidat utama Borussia Mönchengladbach, tulis Florian Plettenberg. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa proses negosiasi sudah ada dan masih terus berlanjut sampai saat ini antara pihak Kevin Dix dan Mönchengladbach. Terakhir adalah Mads Hilgers. Sang tembok pertahanan timnas Indonesia ini masuk dalam daftar incaran 5 klub Eropa pada bursa transfer mendatang. Dilansir dari keterangan sang agen,
Yalcin Sarica kabarnya ada sejumlah tim Eropa yang sedang melakukan pendekatan kepada Hilgers. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Kepindahan keluar Belanda tentu jadi pilihan. Namun saya rasa Mees tidak akan serta-merta menutup pintu kepada klub Belanda, kata Sarica dilansir Voetbal International. Sementara itu, menurut rumor dari Voetbal Verslaaf disebutkan bahwa Mees Hilgers tengah dikaitkan dengan dua raksasa Eredivisie yakni Feyenoord dan PSV. Pak Ketum Erick Thohir memang terbaik dan layak jadi ketum seumur hidup. Tak main-main. Erick Thohir ingin bawa timnas Indonesia tembus 50 besar dunia. Begini terobosannya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk terus bersaing di Asia dan dunia. Indonesia saat ini berada di peringkat 127 ranking FIFA, tepatnya turun 2 tingkat dari rilis terbaru. Posisi ini sebenarnya cukup baik karena Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Masih bertahan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat posisi ini kemungkinan akan berubah pada tahun depan. Tentunya, perlu kerja keras ekstra dari pemain dan Shin Tae-yong agar ranking FIFA semakin membaik. Erick Thohir menilai Indonesia sebenarnya bisa baik dalam ranking FIFA. Di ranking 23 dari tim-tim asal Asia berdasarkan rilis terbaru. Menurutnya, mereka berambisi untuk setidaknya menjadi 9 besar tim teratas saat ini. Hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang fanatik dengan sepak bola. Indonesia seharusnya berada di posisi 9 besar di Asia. Dengan jumlah penduduk dan gairah sepak bola yang tinggi dari seluruh masyarakat Indonesia. Tapi tentu saja itu butuh waktu, kata Erick Thohir dilansir dari laman Reuters. Di kancah dunia, Indonesia menargetkan bisa duduk di posisi 50 besar dunia. Dia menilai bahwa dengan kemajuan di semua lini, sepak bola Indonesia bisa jadi meningkat pesat di masa depan. Selain itu, kesejahteraan yang meningkat membuat misi tersebut bisa tercapai pada tahun 2045 mendatang. Kami ingin berada di 50 besar dunia pada tahun 2045. Karena pada saat itu PDB per kapita kami akan berada di kisaran $27.000 hingga $30.000. Ini adalah negara yang besar. Jadi pada saat itu kualitas sepak bola akan meningkat. Lanjutnya, Erick menilai bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang besar. Menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026 tentunya merupakan prestasi tersendiri. Selain itu, perlu pendekatan khusus agar membangkitkan sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di masa depan. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita adalah raksasa yang tertidur. Inilah mengapa kita harus membuat sebuah program agar bisa menjadi lebih baik, tutupnya. Bikin shock. Mengejutkan, kemampuannya sudah tercium talent scouting kelas dunia. PSSI harus gerak cepat naturalisasi pemain keturunan ini untuk bela timnas Indonesia. PSSI harus gerak cepat untuk menaturalisasi pemain keturunan ini karena sudah mendapatkan perhatian dari talent scout kelas dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Berselang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Jelang laga tersebut, tim Merah Putih berpotensi ketambahan satu pemain keturunan yang sedang dinaturalisasi, Ula Romeni. Sejauh ini, PSSI menyatakan pemain keturunan yang sedang menjalani naturalisasi hanya Ula Romeni. Sementara pemain lain dipastikan hoaks. Namun, PSSI tampaknya harus mulai menargetkan sosok Miliano Jonathans untuk segera dinaturalisasi karena mulai mendapatkan pengakuan dari dunia. Akun X yang fokus terhadap calon-calon pemain bintang masa depan, Football Talent Scout memberikan penilaian soal Miliano Jonathans. Menurut Football Talent Scout, pemain yang baru pindah dari Vitesse Arnhem ke FC Utrecht punya kekuatan di teknik, kontrol bola, dribble, kreatif, dan tendangan yang bagus. Bahkan, akun tersebut membandingkan pemain sayap berusia 20 tahun ini dengan ex-bintang Manchester City, Riyad Mahrez. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, masih berpeluang merebut penyerang Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans dari Timnas Indonesia.
Miliano Jonathans merupakan pemain keturunan berdarah Depok yang memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia sempat menjadi pemain kunci Vitesse Arnhem yang berkompetisi di divisi kedua Liga Belanda atau Keukenkampioen Divisie. Musim ini, dia tampil sangat luar biasa bersama Vitesse Arnhem dengan mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 14 laga di seluruh kompetisi. Tak heran, kemampuannya tersebut menarik perhatian salah satu klub Eredivisie yang kini menjadi tempat bernaung Maes Hilgers, FC Twente. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini sedang negosiasi dengan Twente untuk pindah ke FC Twente pada bursa transfer musim dingin. Dengan segala keistimewaan yang dimiliki, tak heran jika PSSI mencoba untuk membujuk Miliano Jonathans agar mau bermain di timnas Indonesia. Pada Oktober 2024 lalu, dia mengakui PSSI sudah mencoba untuk berbicara terkait kemungkinan bergabung dengan skuad Garuda. Ya, saya ada kontak dengan PSSI, dan tentu pintu saat ini sedikit lebih terbuka. Jadi aku perlu memutuskan dan tidak menutup kemungkinan bela timnas Indonesia, kata Miliano Jonathans dikutip dari ESPN Netherlands. Meski sudah memiliki minat kepada Indonesia, KNVB punya peluang untuk merebut Miliano Jonathans dari timnas Indonesia. Kepada media Belanda Voetbalzone baru-baru ini, Miliano Jonathans mengungkapkan bahwa dirinya belum memutuskan soal negara mana yang akan dipilih. Belum sih, jujur saja, ujar Miliano Jonathans dari akun Instagram resmi Voetbalzone pada Selasa, 26 November 2024. Miliano Jonathans mengatakan, banyak orang-orang yang bertanya soal bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang terus tanyakan, sambungnya. Salah satu alasan Miliano Jonathans belum memutuskan akan gabung kemana, karena saat ini hanya ingin fokus dulu meningkatkan permainan. Sebab, Miliano Jonathans sempat mengalami cedera parah, yakni ACL pada musim lalu sehingga membuatnya absen sangat panjang. Tetapi saya sudah bilang ke mereka saya baru pulih dari cedera. Jadi, musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin, ucapnya. Dia menegaskan, baru akan menentukan pilihan pada akhir musim nanti. Apakah akan memilih Belanda atau Indonesia? Nanti di akhir musim, baru saya akan mengambil keputusan, ucapnya. Kondisi ini tentu membuat KNVB bisa merebut Miliano Jonathans dengan cara memanggilnya ke timnas Belanda baik junior atau senior. Sesuai dengan aturan FIFA, seorang pemain tidak bisa pindah ke warganegaraan lagi jika bermain lebih dari 4 laga untuk tim senior di laga kompetisi. Namun, pemain yang sudah bermain di babak utama Piala Dunia ataupun turnamen kontinental sudah tak bisa lagi pindah ke warganegaraan. Hal ini akan membuat timnas Indonesia kehilangan kesempatan untuk diperkuat Miliano Jonathans. Tak pernah dipanggil lagi, Coach Justin sebut Shin Tae-yong bunuh karir Elkan Bagot di timnas Indonesia. Ini penyebabnya. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana, menyebut Shin Tae-yong telah membunuh karir Elkan Bagot di timnas Indonesia. Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, mengeluarkan kalimat seperti itu karena kesal Shin Tae-yong tak kunjung memanggil bek milik Blackpool FC itu ke timnas Indonesia sejak gelar Piala Asia 2023. Laga melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar pada 29 Januari 2024 menjadi pertandingan terakhir Elkan Bagot bersama timnas Indonesia. Pada Maret 2024, Shin Tae-yong sejatinya ingin memanggil Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia kontra Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Elkan Bagot mengalami cedera sehingga tidak dibawa Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam. Faktor cedera juga yang membuat Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang bergulir April 2024. Seiring berjalannya waktu, Elkan Bagot pulih dari cedera pada akhir April 2024. Ia pun beberapa kali bermain bersama klubnya saat itu yang eksis di Liga 3 Inggris, Bristol Rovers. Melihat Elkan Bagot sudah pulih dari cedera, Shin Tae-yong memanggil bek 22 tahun itu untuk membela timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang bergulir Kamis, 9 Mei 2024. Sayangnya, Elkan Bagot menolak panggilan itu karena diduga kadung memiliki janji liburan musim panas bersama sang kekasih, Katje Marsden. Sejak saat itu, Shin Tae-yong seakan alergi terhadap Elkan Bagot. Dalam beberapa kesempatan,
Shin Tae-yong ditanya apa alasan tidak memanggil Elkan Bagot. Ia malah meminta wartawan menanyakan kondisi di atas kepada Elkan Bagot. Shin Tae-yong bunuh karir ini pemain. Elkan Bagot, loh. Anak muda semua bikin kesalahan. Masa ia nggak dipanggil lagi ke timnas Indonesia? Kan jahat, kata Coach Justin, mengutip dari channel YouTube Jebret Media, Selasa, 24 Desember 2024. Harusnya Shin Tae-yong jelasin ke publik kenapa nggak panggil Elkan Bagot. Kita, netizen, berhak untuk tahu itu. Sampai sekarang, kita hanya berandai-andai saja. Lanjut pria berusia 57 tahun ini. Menarik menanti keputusan Shin Tae-yong ke depan. Masih bersediakah Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia? Tagar ST Out semakin menggema. Inilah 4 kerugian jika PSSI pecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia sedang dispekulasikan. Tak sedikit warganet yang menyuarakan ST Out di media sosial usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024. Langkah Indonesia di Piala AFF 2024 dipastikan terhenti di fase grup. Sebab, dengan hanya finish di peringkat ketiga klasemen grup B, Pratama Arhan dan kawan-kawan gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Meskipun awalnya bukan target yang harus dimenangkan dan tampil dengan tim muda, kegagalan di Piala AFF 2024 memunculkan banyak kritik atas kinerja Shin Tae-yong. Apalagi, ini adalah kegagalan ketiganya di Piala AFF. ST Out bisa disimpulkan sebagai tuntutan agar Shin Tae-yong didepak dari posisi pelatih timnas Indonesia. Namun, apakah ini akan berdampak positif atau justru akan membawa Indonesia berada pada situasi lebih sulit? Pengganti yang tersedia banyak, tapi PSSI punya banyak pilihan jika ingin mencari pengganti Shin Tae-yong. Joachim Low, Roberto Mancini, Dunga, Tite, Jurgen Klinsmann, Giovanni van Bronckhorst, hingga Frank de Boer kini berstatus tanpa klub. Jika ingin mencari pelatih yang paham sepak bola ASEAN atau Asia, ada nama Kiati Suksenamuang dan Park Hang-seo yang tersedia. Keduanya pernah menjadi juara Piala AFF dan punya reputasi yang cukup bagus. Namun, Indonesia perlu belajar dari Arab Saudi dan Vietnam. Keputusan mengganti pelatih tidak lantas membawa hasil positif. Vietnam butuh waktu untuk nyetel dengan Kim Sang-sik. Arab Saudi tak kunjung bersinar bersama Hervé Renard sebagai pengganti Roberto Mancini. Koneksi pelatih dengan pemain. Sempat muncul laporan bahwa hubungan Shin Tae-yong dengan para pemain senior di timnas Indonesia berjarak. Namun, jika melihat situasi secara umum, hubungan sang pelatih dengan para pemain cukup positif. Bukan hanya Shin Tae-yong, tim pelatih lain juga punya koneksi yang bagus dengan para pemain. Paling baru, ada Arhan Kakak yang sangat terkesan dengan didikan Yeom Ki-hun selama Piala AFF 2024 digelar. Jika pelatih baru datang, bukan tidak mungkin dia akan merombak komposisi tim kepelatihan yang sudah ada. Jadi, bakal butuh waktu untuk menemukan koneksi antara pelatih dan pemain. Timnas Indonesia berada dalam momen penting. Timnas Indonesia kini berada pada momen yang vital. Jalan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar dan ada 4 anak tangga untuk membuka pintu berlaga di top level sepak bola dunia. 4 tangga itu adalah 4 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 laga itu adalah melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Shin Tae-yong telah memulai perjalanan untuk bisa membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026. Akan sangat beresiko jika PSSI mengganti Shin Tae-yong pada momen yang sangat krusial seperti saat ini. Nilai kompensasi yang harus dibayar. PSSI telah memberikan kontrak jangka panjang kedua bagi Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan tersebut terikat kontrak hingga Juni 2027 yang akan datang. Shin Tae-yong dapat kontrak jangka panjang karena ada turnamen penting yang diikuti Timnas Indonesia pada 2027. Indonesia akan berlaga di Piala Asia dan Shin Tae-yong adalah pelatih yang membawa skuad Garuda lolos. Nah, dengan sisa kontrak yang masih sangat panjang, PSSI bisa dalam situasi sulit jika memecat Shin Tae-yong. Sebab, sangat mungkin akan kompensasi dengan nilai tinggi yang harus dibayar PSSI karena mengakhiri kontrak Shin Tae-yong lebih cepat. Mengejutkan, pelatih kelas dunia Jose Mourinho tiba-tiba kritik Timnas Indonesia.
Ada apa? Timnas Indonesia pernah menjadi sorotan pelatih kawakan asal Portugal, Jose Mourinho. Hal itu terjadi pada 2013 ketika Chelsea menghadapi Indonesia All Stars di Jakarta. Pada 25 Juli 2013, Mourinho membawa Chelsea dalam tur pramusim ke Jakarta dan menghadapi Indonesia All Stars, yang saat itu berisi sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Ahmad Bustomi, Greg Nokolo, dan Andik Firmansyah. Hasilnya, Chelsea menggilas Indonesia dengan skor telak 8-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Setelah pertandingan, Mourinho memberikan kritik keras terhadap performa skuad Garuda. Ia menyoroti kurangnya gairah bermain yang ditunjukkan para pemain. Jika Indonesia tidak punya potensi spesial, maka bermainlah dengan penuh kegairahan yang besar dan kebanggaan, ujar Mourinho di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 25 Juli 2013. Kritik ini menyoroti pentingnya sikap mental dan semangat dalam menghadapi pertandingan, terlepas dari kemampuan teknis yang dimiliki oleh tim. 11 tahun berselang, kritik Jose Mourinho mungkin tak lagi relevan. Namun, timnas Indonesia, khususnya yang mengandalkan pemain lokal, masih butuh evaluasi lebih jauh. Hal itu merujuk pada kegagalan tim asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Dengan membawa mayoritas pemain U22, tim Merah Putih gagal mencapai target minimal yakni semifinal. Timnas Indonesia harus tersingkir di fase grup setelah cuma finish di posisi ketiga grup B dengan 4 poin dari 4 laga. Di laga terakhir, mereka takluk 0-1 dari Filipina. Kritik yang disampaikan Jose Mourinho sejatinya sempat juga disinggung pelatih Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia 2023. Dalam sesi briefing jelang laga melawan Kuwait pada Juni 2022, Shin Tae-yong menekankan pentingnya semangat dan sikap positif di lapangan. Kalian harus pikir baik-baik. Kita sudah jauh-jauh ke sini naik pesawat, capek terbang, tetapi murung terus seperti ini, kata Shin Tae-yong dalam video yang dirilis kanal YouTube PSSI. Kalau kita gugur, pasti akan menunduk dan lebih capek. Kalau kita pulang dalam kondisi seperti itu, pasti capek hati juga, tegasnya. Mengejutkan, tak ada angin tak ada hujan. Top skor di Piala AFF ini tiba-tiba tegur Tom Haye. Kira-kira ada apa ya? Simak kronologinya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, mendapat teguran lembut dari top skor Piala AFF asal Iran yang juga mantan rekan setimnya. Baru-baru ini Tom Haye terlibat persaingan sengit dengan mantan klubnya, SC Heerenveen dalam laga melawan Almere City di Eredivisie Liga Belanda. Tom Haye sukses membawa Almere City memetik kemenangan meyakinkan atas SC Heerenveen dengan skor akhir 3-0 pada Minggu, 22 Desember 2024 di Stadion Yanmar. 3 gol tuan rumah masing-masing dicetak Adi Nalik, 52, Joey Jacobs, 56, dan Alex Balboa, 92. Tom Haye jadi starter di laga ini. Ia bermain hingga menit ke-62 sebelum ditarik keluar digantikan Alex Charbonnel. Sayangnya kemenangan Almere City diwarnai sedikit drama. Drama yang melibatkan gelandang timnas Indonesia dengan para supporter SC Heerenveen yang mencemoohnya usai pertandingan. Cemooh yang dibalas Tom Haye dengan memberi isyarat tangan ke arah fans tersebut. Momen cukup menegangkan terjadi usai laga berakhir. Tepat di saat Tom Haye meninggalkan lapangan, top skor Piala AFF U18 2012 asal Iran, Ali Reza Jahanbakhsh, tiba-tiba menegurnya. Jahanbakhsh yang baru diwawancarai media Omroh Friesland, dengan lembutnya menegur Haye agar tidak membalas cemooh supporter mantan klubnya. Tom, saudaraku, itu keterlaluan. Kamu seharusnya tidak melakukan itu, kan? Tidak. Kamu sendiri tahu bahwa kamu seharusnya tidak melakukan itu. Itu tidak baik. Itu tidak perlu, kawan, kata Ali Reza Jahanbakhsh kepada Tom Haye. Sementara itu, Tom Haye mengaku paham dengan sikap fan mantan klubnya yang mencemooh dirinya. Meski begitu, gelandang timnas Indonesia ini tidak habis pikir. Padahal dalam 2,5 tahun ia melakukan segalanya untuk SC Heerenveen. Saya tidak mengerti mengapa saya dicemooh, ucap Tom Haye. Saya bermain di semua pertandingan di Heerenveen selama 2,5 tahun dan sangat menikmatinya. Dan 6 bulan sebelum kontrak saya berakhir, saya berhasil membuat keputusan yang bagus. Kemudian saya bertahan dan akhirnya tampil habis-habisan bersama Heerenveen. Jadi menurut saya itu agak payah. Mungkin karena kepala saya yang busuk.
imbuhnya. Sementara itu, meski menang besar atas lawannya, Tom Haye belum bisa membawa Almere City mentas dari zona degradasi. Mereka tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 9 poin, terpaut 5 angka dari Heracles yang berada tepat di atas zona degradasi. Perjuangan Tom Haye mungkin akan sangat berat, tentunya agar tim tidak menuai hasil buruk hingga mengharuskan mereka terdegradasi. Tegas. Pelatih Belanda Ronald Koeman sampai tegaskan gelandang keturunan Indonesia ini tidak bisa dibajak. Secara tegas bilang pasti bela timnas Belanda. Siapa dia? Pelatih Belanda tegaskan bahwa pemain gelandang keturunan Indonesia ini tidak bisa dibajak atau dinaturalisasi. Seperti diketahui, PSSI kini sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk bergabung dengan skuad Garuda. Adanya pemain-pemain naturalisasi terbukti memberikan kontribusi yang besar untuk meraih prestasi gemilang bagi timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan mendekati kesempatan untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Bersama Shin Tae-yong, timnas Indonesia mencetak sejarah baru dengan lolos ke semifinal Piala Asia untuk pertama kalinya. Tak hanya itu, kini timnas Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka kesempatan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Di tengah gencarnya PSSI memulangkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi, gelandang timnas Belanda yang juga keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, menjadi sorotan. Pelatih Belanda, Ronald Koeman bahkan secara khusus meminta Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk mengamankan posisinya. Ronald Koeman beberapa kali memuji kemampuan bermain kakak dari Eliano Reijnders itu di hadapan media Belanda. Ronald menyebut Tijjani Reijnders akan menjadi pasangan ideal untuk Frenkie de Jong di lini tengah Belanda. Keduanya, Tijjani Reijnders dan Frenkie de Jong, bisa berakselerasi dengan baik saat menguasai bola, ujar Ronald Koeman saat konferensi pers, dikutip dari NOS dalam Football Italia. Pelatih kelahiran Zaandam, Belanda pada 21 Maret 1963, itu menegaskan bahwa Tijjani telah menjadi pemain hebat dalam waktu yang sangat singkat dan menjadi andalan The Oranje, sebutan timnas Belanda. Tijjani telah menjadi pemain hebat dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak bisa ditinggalkan di Oranje, tegasnya. Tijjani Reijnders merupakan pemain kelahiran Zwolle, Belanda, pada 29 Juli 1998. Ia merupakan kakak kandung dari pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders, yang resmi dinaturalisasi pada 30 September 2024 lalu. Reijnders bersaudara memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Jauh sebelumnya, Tijjani Reijnders sempat dirumorkan bakal mengisi slot pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namanya sempat viral setelah PSSI membeberkan ciri pemain yang akan mengenakan seragam timnas yang disebut-sebut mirip Tijjani Reijnders. Sayangnya, Tijjani Reijnders tidak jadi membela timnas Indonesia karena ia belum memiliki minat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Meski demikian, para penggemar Indonesia tetap memberikan dukungan kepadanya yang kini bersinar bersama timnas Belanda. Seketika bikin publik emosi, publik Vietnam bikin ulah. Erick Thohir sebut timnas Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Media Vietnam, ASEAN Cup 2024 saja mereka gagal. Ungkapan Erick Thohir soal timnas Indonesia yang dianggap sebagai raksasa tertidur ditanggapi oleh salah satu media asal Vietnam. Baru-baru ini, Erick Thohir berbicara dengan salah satu media asal Inggris yakni Reuters. Dalam wawancara tersebut, Ketua Umum, Ketum, PSSI tersebut berbagi banyak hal soal sepak bola di Indonesia. Salah satu yang dibicarakan oleh Erick adalah perkembangan timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini Indonesia bisa dibilang tengah banyak mendulang prestasi. Beberapa di antaranya adalah kenaikan drastis peringkat FIFA, berlaga di Piala Asia, meraih medali emas SEA Games 2023, serta bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh sebab itu, kini timnas sedang dalam puncak performa mereka. Hal itu membuat Erick sangat menggebu-gebu melihat perkembangan skuad Garuda. Kepada Reuters, pria berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Kini, dirinya berhasrat untuk membangunkan sang raksasa agar menjadi perkasa lagi di masa yang akan datang. Beberapa program sudah disiapkan oleh Erick untuk mencapai hal tersebut. Bahkan,
Ia bertekad untuk membawa pasukan Garuda lolos ke Piala Dunia. Yang terdekat, Indonesia masih memiliki kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Banyak orang mengatakan bahwa kita ini raksasa yang sedang tidur, kata Erick, dikutip superbowl.id dari Reuters. Oleh karena itu, kita harus membuat program agar bisa menjadi lebih baik, jelasnya. Di lain sisi, perkataan pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut mendapat tanggapan dari media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, Soha menyinggung soal kegagalan tim Merah Putih di ajang ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, perjalanan tim besutan Shin Tae-yong harus berakhir dengan sangat cepat. Tim yang dihuni oleh pemain-pemain muda tersebut mengakhiri perjalanan mereka di babak penyisihan grup. Skuad yang digawangi oleh Muhammad Ferrari itu hanya mampu bercokol di peringkat ketiga klasemen akhir grup B dengan 4 poin. Mereka hanya mencatat 1 kemenangan, 1 hasil seri, dan menelan 2 kekalahan. Hal inilah yang membuat Soha mempertanyakan soal ungkapan raksasa yang tertidur itu. Tim Indonesia tersingkir lebih awal. Presiden PSSI tetap berkata, "Kita raksasa tidur," bunyi headline laporan Soha. Tim Indonesia baru saja gagal di Piala AFF 2024, tersingkit langsung dari babak penyisihan grup, tulis Soha dalam laporannya. Meski begitu, Soha mengakui bahwa Rizky Ridho dan kawan-kawan memang memiliki kesempatan yang besar untuk berlaga di Piala Dunia 2026 mendatang. Sebab, saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Indonesia juga masih memiliki 4 laga tersisa untuk memperebutkan tiket otomatis ke turnamen prestisius tersebut. Namun saat menanggapi Reuters, Presiden PSSI, Erick Thohir, mengatakan tim Indonesia punya peluang besar untuk menjangkau dunia. Kemungkinan, mereka bisa mengikuti putaran final Piala Dunia 2026, tegas laporan tersebut. Tampil memukau. Inilah 5 pemain timnas Indonesia di Piala AFF yang layak dipanggil ke timnas Indonesia senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 4 ada Victor Dethan. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dinilai layak dipanggil ke timnas senior. Jika timnas senior terlalu tinggi, mereka setidaknya layak naik kelas ke level U23 kendati usia mereka masih U20. Timnas Indonesia gagal total di Piala AFF 2024. Namun, hasil itu menjadi wajar mengingat Shin Tae-yong hanya membawa para pemain U22. Ditambah lagi, sebagian besar adalah pemain debutan yang belum memilih caps di timnas Indonesia senior. Namun, sisi positif dari hal ini adalah Shin Tae-yong jadi melihat mana pemain yang benar-benar memiliki potensi dan mampu promosi ke timnas senior. Secara penampilan sepanjang Piala AFF 2024, sejumlah pemain bisa dibilang sangat oke. Mereka mampu bersaing dengan para pemain senior dari negara lain. Belum lagi, pemain-pemain ini juga menjadi tumpuan utama permainan skuad Garuda. 5. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana menjadi salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Hal itu ditunjukkan saat dirinya bermain menghadapi Vietnam dan Filipina. Gaya bermain yang tenang dan mobile ke setiap sisi lapangan membuatnya cocok dengan gaya permainan Shin Tae-yong. Visi bermain dan umpan-umpan progresif darinya juga tak boleh disepelekan. 4. Victor Dethan. Pemain PSM Makassar, Victor Dethan, memang bukan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di pos lini serang. Akan tetapi, penampilannya setiap kali diturunkan sangat memukau. Dengan kecepatannya, ia mampu menjadi sosok yang mengacak-acak pertahanan lawan. Jika sedikit lebih tenang, winger PSM Makassar ini bisa mencetak gol saat timnas Indonesia bertemu Vietnam. 3. Cahya Supriyadi. Berikutnya ada penjaga gawang asal tim Bekasi City, Cahya Supriyadi. Sepanjang bermain di bawah mistar gawang timnas Indonesia, penampilannya sangat luar biasa. Ia kerap kali membuat penyelamatan gemilang setiap kali diturunkan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Oleh sebab itu, dirinya layak naik level, alias menjadi pelapis Martin Paes di timnas Indonesia senior. 2. Kadek Arel. Ada pula bek Bali United, Kadek Arel Priyatna. Ia menjadi bek tengah andalan Shin Tae-yong sepanjang Piala AFF 2024. Dibanding bek lain, dirinya yang paling memiliki kematangan bermain dan emosi yang stabil. Tak ayal, ia mampu menjadi tembok kukuh pertahanan skuad Garuda. Tak lupa, ia juga memiliki sundulan maut yang bisa menjadi pemecah kebuntuan.
1. Doni Tri Pamungkas. Satu lagi pemain yang layak dipanggil ke timnas senior atau U23 adalah Doni Tri Pamungkas. Pemain Persija Jakarta ini tampil solid di lini pertahanan timnas Indonesia. Meski kerap dimainkan di posisi bek tengah sebelah kiri, penampilannya sangat oke. Dirinya sangat layak untuk naik kelas. Sekilas, gaya permainan kesayangan The Jackmania ini mirip Justin Hubner di timnas Indonesia senior. Kebetulan, timnas Indonesia senior minim bek tengah sebelah kiri saat ini. Apakah Doni Tri Pamungkas bisa menjadi solusi tepat?